Ratusan intelektual muslimah yang terdiri dari dosen, guru besar, pemerhati berbagai kebidangan, serta akademisi lainnya di beberapa kota di Indonesia mengikuti secara daring fokus group discussion yang digelar offline di Yogyakarta. Forum Intelektual Muslimah Peduli Gaza yang bertajuk Tragedi Gaza dan Jalan Penyelamatan Hakiki, Solusi Syariah Kafah ini digelar untuk menggugah kesadaran para intelektual dengan membahas realitas Palestina terkini dari aspek geopolitik, kelaparan kronis yang terjadi, solusi Islam hakiki, hingga kontribusi intelektual muslimah sebagai pendidik dan penggerak umat demi membebaskan Palestina dari cengkeraman Zionis laknatullah. Ibu Siti Muslihati SIP MSI sebagai narasumber pertama mengungkapkan bahwa saat ini negara-negara muslim masih menunjukkan kepedulian pada Palestina, namun tak berani menunjukkan perlawanan terbuka terhadap Zionis Israel. Tapi ini dunia sedang digiring untuk menyepakati solusi dua negara, Israel dan Palestina. Sebuah bentuk normalisasi hubungan negara muslim di Timur Tengah dengan Israel melalui perjanjian Abraham Accord. Narasumber kedua, Ibu Nida Saadah, SEAKMEI, mengungkapkan bahwa saat ini genocide by starvation sedang mengancam Gaza. Malnutrisi akut terjadi pada lebih dari 80% penduduk. Sedangkan infrastruktur hancur, sementara bantuan diblokade oleh Israel dan penduduk Gaza terancam kelaparan kronis. Dan kelaparan yang terjadi adalah kelaparan sistemis yang disengaja oleh Israel dan Mesir yang notabene adalah saudara muslim. Maka problem sistemis harus diselesaikan dengan solusi yang sistemis pula. Saat ini dunia gagal menolong Gaza. Ketika solusi negara Islam ditawarkan, tentu bukan tanpa alasan. Karena dalam negara Islam, penjagaan nyawa adalah fardu hukumnya dan khilafah sebagai perisai akan dapat menghapuskan penjajahan, mengirimkan bantuan dan juga pasukan hingga membebaskan wilayah. Ibu Insinyur Ratu Erma Rahmayanti sebagai narasumber ketiga menyatakan bahwa pergerakan harus dimulai dari kesadaran untuk menyelesaikan permasalahan dengan kacamata syariah. Konflik Gaza tidaklah bersifat lokal, namun merupakan penjajahan global dengan sokongan kekuatan internasional dan pengkhianatan pemimpin negeri muslim. Sementara secara global, jihad belum dipandang sebagai solusi utama dikarenakan paham sekularisme telah mendekonstruksi pemikiran di samping hegemoni pemikiran dunia barat terhadap Islam. Padahal jihad dan khilafah adalah perintah syara dan menjadi satu-satunya pilihan sebagai solusi Gaza. Bagaimana pandangan intelektual muslimah yang hadir di acara ini? Simak wawancara berikut. Berbagai aksi yang sudah dilakukan oleh seluruh kalangan, baik dari sisi lembaga, akademisi, atau individu-individu yang melakukan aktivitas-aktivitas kegiatan untuk melakukan pembebasan pada Palestina, nyatanya belum sampai pada hasil akhir yang diharapkan. Kita tahu sendiri bagaimana diplomasi yang dilakukan oleh lembaga PBB misalkan melalui konferensi-konferensi dan juga melalui berbagai diplomasi yang dilakukan, hanya dengan satu kali veto Amerika, upaya itu pun gagal. Artinya semua tadi belum bisa menyelesaikan problem Palestina. Masya Allah, apa yang Anda tanyakan tadi itu sudah terjadi. Berbagai upaya yang disebutkan tadi sudah dilakukan, tapi fakta hingga hari ini Palestina tetap mengerikan kondisinya. Jadi ini menunjukkan bahwa solusi tuntasnya bukan itu. Bukan berarti aktivitas itu tidak bagus. Itu aktivitas menolong sesama muslim, tetapi kita harus menyadari bahwa solusi itu belum cukup. Itu diperlukan tapi tidak cukup. Dan yang lebih fatal lagi, sebenarnya bantuan-bantuan berupa penggalangan dana dan makanan yang dikirim justru di sana terhalang untuk masuk ke wilayah Gaza. Ini perkaranya sekarang bukan karena Gaza itu kekurangan pengiriman makanan, tetapi makanan itu nggak bisa masuk ke Gaza. Kenapa? Karena ada upaya sistemis dari penjajah, yaitu Amerika dan Israel. Dan itu lebih parahnya, negeri-negeri kaum muslim di sekitarnya bahkan ikut memblokade. Inilah kefatalnya, harus kita sadari bersama bahwasannya solusi tuntas atau hakiki atas Palestina itu bukan dari perkara
adanya pengiriman logistik semata. Seperti kita ketahui ini, memang itulah yang terjadi, dan itu bukan hanya sejak 7 Oktober 2023, tapi juga memang sejak lama. Dan kita juga tahu bahwa Palestina adalah tanah milik Muslim, kaum Islam seluruh dunia. Itu harus membela. Dalam hal kita harus membantu rakyat Palestina yang selama ini mereka menderita demi menjaga tanah Palestina. Kenapa belum juga bisa lepas? Yaitu satu, bahwa umat Islam itu tidak ada komando, tidak ada kepemimpinan di seluruh dunia. Mereka terpecah belah sehingga tidak ada yang bisa menemukan bahwa solusi ataupun bantuan untuk Palestina adalah dengan membantu mereka tentunya menyerang Israel dan melindungi Palestina. Menurut saya itu tidak mungkin, itu mustahil, karena semua sudah di tangan mereka, digerakkan oleh mereka dengan ism internasional, yaitu kapitalis, ya. Dan itu yang menyebabkan kita sangat terlambat untuk mengantisipasi menolong saudara kita yang ada di Palestina. Ya. Saya tidak ingin mengatakan bahwa apa yang dilakukan teman-teman sesama Muslim di seluruh negara ini tidak berguna, tidak. Tetapi itu tidak menyelesaikan masalah secara tuntas. Karena akar masalahnya mereka masih menguasai semua yang dimiliki oleh umat Islam, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan segala sesuatu yang mencoba untuk memberatkan jalan kita untuk menolong saudara-saudara kita. Saya tidak ingin menjawab bahwa apa yang dilakukan ini akan segera kita selesaikan dari ini, juga tidak. Tetapi harus ada upaya konkret, upaya yang menggerakkan dari yang biasa-biasa atau sembunyi-sembunyi lah katakanlah, sekarang harus akselerasi, dipercepat, dipertegas, membuka pemikiran umat Islam. Ya, sebenarnya berbagai kebaikan yang dilakukan sebagai bentuk dukungan kaum muslimin atau dunia secara global kepada Palestina, apapun itu adalah kebaikan yang bisa dilakukan dan patut kemudian kita apresiasi. Akan tetapi kalau kita bertanya pada sanggup usaha-usaha tersebut mengantarkan kepada terbebaskannya Palestina, maka di situ membutuhkan sebuah kedalaman pemahaman terhadap faktanya. Fakta yang ada di situ itu adalah penjajahan Israel kepada Palestina atau khususnya Gaza yang didukung secara tanpa syarat oleh Amerika dan dunia internasional. Secara khusus lagi adalah pengkhianatan para penguasa negeri Arab. Sehingga kalau kemudian dengan boikot, apakah bisa membuat para penguasa pengkhianat yang hari ini menutup gerbang-gerbang mereka, yang tanah-tanah mereka itu dijadikan sebagai pangkalan militer, yang mereka tetap melakukan suplai terhadap gas-gas atau minyak-minyak yang dibutuhkan oleh pesawat-pesawat militer Israel untuk menjatuhkan bom-bomnya. Tentu aktivitas boikot, aktivitas doa, aktivitas global march itu tidak sampai mengantarkan ke sana. Yang dibutuhkan solusi hakikinya memang adalah sebuah kekuatan fisik, ya, kekuatan militer yang dikerahkan ke Palestina untuk menghadapi kekuatan militer yang sekarang sedang menjajah Israel. Nah, kekuatan militer itu tentu saja meniscayakan ada negara pengembannya. Negara pengembannya, kalau kemudian kita membaca tuntunan nas atau syarak, itu adalah negara yang memang tegak atau didirikan untuk menerapkan syariah kafah. Dalam khasanah keilmuan kita mengenalnya sebagai khilafah Islamiyah, yang akan menyatukan seluruh potensi yang ada di negeri kaum muslimin, termasuk pasukan-pasukan militer mereka, sumber daya ekonomi mereka, dan juga wilayah mereka, gitu ya, suara mereka dalam satu ketaatan kepada syariah. Itu yang sebenarnya menjadi solusi hakiki. Dengan khilafah itu
maka khilafah akan membebaskan Palestina dari penjajahan Israel. Dia akan membuka blokade, dia akan memutus hubungan kerjasama politik dengan para penjajah dan negara pembackup-nya. Dia yang akan mengirimkan berbagai macam bantuan untuk menyelamatkan kaum muslim Palestina. Oleh karena itu, intelektual muslimah harus memahami bahwa solusi hakiki persoalan Palestina adalah jihad dan tegaknya khilafah sebagai perisai umat. Intelektual muslimah harus mengambil langkah nyata, yakni memperdalam sakofah Islam, menyuarakan solusi syar'i masalah Palestina di berbagai forum dan kesempatan, serta bersatu dalam perjuangan politik ideologis untuk membangun kesadaran umat dan mengantarkan pada perubahan hakiki.